Assalamualaikum. Jadi saya Laksita Kirana Cahyarani, kelas 10 MIPA 3, mau menjelaskan sedikit tentang bab ekologi, pelajaran biologi. Nah, jadi kita akan membahas mengenai komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, piramida ekologi, produktivitas, dan juga dinamika komunitas. Pertama-tama, ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Sekarang kita membahas komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati, misalnya udara, air, tanah, sinar matahari, dan juga suhu. Nah, yang kedua ada komponen biotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik ini terbagi atas komponen autotrof, yakni organisme yang memiliki klorofil. Dan juga ada komponen heterotrof, yakni organisme yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya. Yang kedua, kita membahas interaksi antar komponen ekosistem. Nah, jenis interaksi antar organisme ini antara lain mutualisme, komensalisme, predasi, kompetisi, parasitisme, dan netral. Oke, jadi yang pertama ada mutualisme. Mutualisme ini adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda dan saling menguntungkan. Terus yang kedua ada komensalisme. Komensalisme ini adalah interaksi antara dua jenis organisme yang berbeda di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Ketiga ada predasi. Predasi ini merupakan hubungan yang sangat erat antara mangsa dan predator, sebab tanpa mangsa predator tidak bisa hidup. Lalu yang keempat ada kompetisi. Kompetisi ini terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal. Yang kelima ada parasitisme. Parasitisme ini adalah interaksi antar organisme yang berbeda spesies, di mana terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Lalu keenam ada netral. Netral ini merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme. Dalam hal ini bersifat netral, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya ada aliran energi. Aliran energi ini adalah perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Seperti pada gambar ada aliran energi matahari yang berpindah ke organisme lain. Lalu aliran energi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Seperti pada gambar, rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, lalu ada daur biogeokimia. Daur ini adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur ini dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu daur gas seperti daur karbon dan daur hidrogen, daur padat seperti daur fosfor dan daur sulfur, dan daur cair seperti daur air. Selanjutnya membahas tentang piramida ekologi. Piramida ekologi itu adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Kemudian ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Gambar tersebut adalah contoh dari piramida jumlah. Nah, selanjutnya piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti pada gambar. Lalu ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Gambar tersebut merupakan contoh dari piramida energi. Nah, sekarang kita membahas produktivitas. Produktivitas itu adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas itu ada produktivitas primer dan produktivitas sekunder.
Lalu kita membahas dinamika komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Komunitas menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan komunitas dapat terjadi secara siklis dan non-siklis. Lalu ada suksesi. Suksesi itu adalah proses perubahan dalam komunitas. Nah, suksesi ini ada dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, ini adalah perbedaan suksesi primer dan suksesi sekunder.